Khairan katsiran, makasih banyak guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama tadi kita dengar ya lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh para guru-guru kita. Ada Ustadz Syam dan juga seorang hafiz inspiratif. Ada Ustadz Ali Fahmi Tabiar. Nah seperti yang tadi dikatakan tadi oleh guru kita Ustadz Syam dan juga Ustadz Fahmi ini nih kalau kita ngomongin warisan tuh kayaknya tuh berbuntut tuh kebanyakan perpecahan dalam keluarga. Banyaknya ya walaupun tidak semua seperti itu. Tapi biasanya dikarenakan ini biasanya karena iri atau mungkin hasad. Padahal sebenarnya kalau kita bicara warisan ini semuanya sudah diatur ternyata di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya orang nggak baca Al-Quran nih yang bikin jadi berantem nih. Ya hari ini sama-sama kita belajar ya tentang warisan biar nggak bikin kita hasad atau iri dengan keluarga kita. Dengan tema kita pagi hari ini adalah WFH. Singkatan dari warisan faktor hasad. Bersama guru-guru kita Ustadz Maulana. Yeah. Assalamualaikum Ibu Abdullah. Assalamualaikum. Tadi sudah kita lihat ada Waalaikumsalam Ustadz Syam juga dan Ustadz Ali. Ini Masya Allah ya. Ini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kita pagi hari ini. Sama-sama kita ajak jamaah dulu yang di rumah. Untuk melihat sebuah tayangan yang berikut ini. Cici warga Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mediasi atas gugatan keempat anak kandungnya sendiri Selasa siang. Gugatan keempat anak yang memperkarakan perempuan 78 tahun itu terjadi karena mereka mempersoalkan Cici yang menjual tanah peninggalan suaminya atau ayah dari anak-anaknya. Cici dianggap menjual harta tanpa sepengetahuan anaknya. Cici terpaksa menjual rumah harta warisan almarhum suaminya untuk bertahan hidup. Uang penjualan rumah itu digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan anak bungsunya serta cucunya yang tinggal serumah. Ya ini kalau kita lihat ini sebenarnya permasalahannya dilematis banget ya Bib ya. Di satu sisi mungkin sang ibu ini salah karena menjual harta warisan tanpa memberitahu kepada anak-anak. Di sisi lain harta warisan itu dijual untuk makan sehari-hari. Berarti di sini ada ketidakterlibatan anak kepada orang tuanya untuk membantu nih dalam hal setiap bulannya. Nah ini kalau kita bicara yang namanya warisan ini tuh suka bikin timbul perasaan hasad. Nah sih kalau kita bicara masalah tentang hasad bagaimana sih atau apa sih hasad ya dan bagaimana pandangan Islam mengenai hasad ini. Terus tadi kita sudah lihat tayangan barusan ya bagaimana dalam pandangan Islam mengenai seorang ibu yang diam-diam menjual harta warisan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah diperbolehkan Bib? Karena anak-anaknya juga nggak ada yang ngirim kayaknya nih. Kalau kita lihat seperti ini silakan Bib. Dilema banget ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah tadi kita udah lihat tayangan yang sangat menyentuh hati ya Bang Fadli ya. Betul Bib. Masya Allah. Nah sebelumnya saya mau jelasin dulu tentang hasad. Pasti kalau hal-hal yang terkait warisan, pembagian dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada sifat yang namanya hasad. Dan kita harus mengidentifikasi, harus tahu nih. Hati kita nih udah diracuni nama hasad apa belum? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya bahwa wa ma'nal hasad ayyajidal insan fi sadrihi wa galbihi dzikan wa harajan wa karahiyatan li ni'matin an'amallahu biha ala abdin min ibadih hatta innahu la yuhib an zawaliha. Jadi di sini bahwa makna hasad yang sesungguhnya jika seseorang menemukan di dalam hatinya rasa susah, bingung, terus lagi benci terhadap nikmat yang didapatkan oleh salah seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa jadi saudara, betul. Bisa jadi kayak tadi tayangan tadi yang kita lihat orang tua sendiri. Tua. Dan berbagai macam. Nah, hasad ini memiliki tambahan lagi yaitu maksimumnya yaitu ketika dia ingin nikmat tersebut nggak dapat sama orang itu, pengen nikmat itu hilang dan dicabut. Apalagi waliyadzubillah sama ibu sendiri tadi. Tapi di sini juga ada beberapa pelajaran ketika lagi kita bahas sama beberapa guru-guru bahwa dalam masalah warisan ini perlu investigasi.
dalam masalah warisan khususnya perlu investigasi yang jelas. Karena kayak tadi mungkin orang tuanya jual tanpa sepengetahuan anak, tapi di situ juga wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, tapi orang tua juga ada nafkah yang wajib Betul. dia penuhin dan juga dia wajib nyekolahkan daripada anaknya dan lain sebagainya. Tapi untuk urusan hasad waliyadzubillah, Islam sendiri mengajarkan kita dan mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala sendiri mewasiatkan kepada Rasulullah untuk berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad. Kita lihat nikmat sering nggak? Sering pasti. Lihat orang punya mobil baru, Betul. lihat rumah baru, istri baru, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu jadi orang terus pengen hilang nikmatnya dan lain sebagainya? Nah, ini harus kita identifikasi di dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada sifat hasad. Karena kalau orang udah digandrungin sifat hasad ini, kata Imam Haddad sendiri, wadzalika muntahal khobas. Itu sifat itu yang udah ada di dalam hati itu udah ujungnya maksimumnya daripada penyakit hati. Dan obatnya gimana? Al Habib Umar mengatakan di dalam kitab maulidnya, billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaimatuziha anil qulubir rana. Obatnya sumpah demi Allah, kata Al Habib Umar bersumpah nih di dalam kitab maulidnya mengatakan bahwa untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru kita diantaranya Ustadz Maulana juga ngajarin kalau ngelihat nikmat solawatin ya Ustadz ya. Lihat mobil baru solawatin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, jazakallah khairan, kasiran, makasih banyak buat guru kita Habib Abdullah. Ini Masya Allah. Nah kalau kita bicara masalah tentang hasad ini tadi seperti apa yang dikatakan oleh guru kita ini, kita kadang-kadang nggak harus selalu sama keluarga ya, sama teman ya kan, ini juga bisa pengaruh. Nah ini kita bingung juga nih sekarang nih, karena perasaan ini tuh timbul begitu saja orang bilang. Nah sekarang kita coba lanjut lagi nih, saya mau tanya juga sama Ustadz Maulana nih ya. Iya. Tapi sebelum kita nanya nih Ustadz ya, saya Apa mau itu? kasih lihat dulu ada sebuah tayangan lagi yang berikut ini. Bapak